Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat diberikan kesempatan untuk membahas materi tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ica Muhammad dengan NPM 022723111059, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Hairun. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Jufri Jacok, SCMSI. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Memahami dan mempentingkan dua sistem ekonomi yang sangat berbeda. Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis merupakan topik yang menarik dan penting untuk dipelajari. Kedua sistem ini dibangun di atas prinsip-prinsip serta karakteristik yang unik, mencerminkan perbedaan filosofis, ideologis, dan praktis yang mendasar. Definisi dan prinsip-prinsip sistem ekonomi. Yang pertama, berpusat pada Tuhan. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam, dengan Tuhan sebagai pusat dari seluruh aktivitas ekonomi. Segala kebijakan dan tindakan ekonomi harus selaras dengan hukum dan prinsip syariah. Yang kedua, keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam menekankan pada pemerataan kekayaan dan keadilan sosial. Konsep zakat, infak, dan sedekah adalah mekanisme untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, kepemilikan terbatas. Dalam Islam, kepemilikan individu atas aset dan sumber daya diakui, namun dibatasi. Kekayaan harus digunakan secara produktif dan tidak boleh disalahgunakan atau dikumpulkan secara berlebihan. Dan yang keempat, kerjasama. Sistem ekonomi Islam mendorong kerjasama dan saling tolong-menolong di antara individu dan masyarakat, bukan kompetisi yang berlebihan. Definisi dan karakteristik sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, kepemilikan kolektif. Dalam Islam, ekonomi sosialis, alat-alat produksi dan sumber daya alam dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh individu. Pemerintah memainkan peran sentral dalam mengatur dan mendistribusikan kekayaan. Yang kedua, perencanaan terpusat. Ekonomi sosialis dijalankan melalui sistem perencanaan terpusat oleh pemerintah. Segala keputusan ekonomi dari produksi hingga distribusi diatur secara tersentral oleh badan-badan pemerintah. Dan yang ketiga, kesetaraan dan keadilan. Tujuan utama sistem ekonomi sosialis adalah mencapai kesetaraan dan keadilan sosial. Semua warga negara memiliki hak yang sama atas pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap barang dan jasa. Segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan. Prinsip-prinsip utama sistem ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Prinsip utama sistem ekonomi Islam adalah keyakinan bahwa Tuhan atau Allah adalah pemilik mutlak atas seluruh alam semesta. Segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, keadilan. Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan pemerataan. Segala transaksi ekonomi harus bebas dari eksploitasi, penipuan, dan segala bentuk ketidakadilan. Yang ketiga, maslahah. Tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah untuk mencapai maslahah atau kesejahteraan dan kebaikan bersama bagi seluruh umat manusia, bukan hanya keuntungan pribadi. Karakteristik utama sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, kepemilikan kolektif. Semua alat-alat produksi, sumber daya alam, dan modal dikuasai secara kolektif oleh negara atau masyarakat. Yang kedua, perencanaan terpusat. Pemerintah yang berperan dominan dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi, dari produksi hingga distribusi,
melalui sistem perencanaan terpusat. Yang ketiga, kesetaraan. Semua warga negara memiliki hak yang sama dalam hal pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap barang serta jasa. Dan yang keempat, penghapusan kelas. Sistem ekonomi sosialis bertujuan untuk menghapuskan perbedaan kelas dan menciptakan masyarakat yang lebih egaliter. Perbandingan sistem ekonomi Islam dan sosialis. Yang pertama, dasar filosofis. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai agama Islam, sementara sistem ekonomi sosialis didasarkan pada ideologi Marxisme dan komunisme. Yang kedua, peran pemerintah. Dalam Islam, pemerintah memiliki peran regulatif dan pengawasan, sedangkan dalam sosialisme pemerintah berperan sentral dalam perencanaan dan pengendalian ekonomi. Yang ketiga, kepemilikan. Islam mengakui kepemilikan pribadi namun dengan batasan, sementara sosialisme menghapuskan kepemilikan pribadi dan menggantinya dengan kepemilikan kolektif. Keunggulan dan kelemahan kedua sistem ekonomi. Yang pertama, keadilan distributif. Sistem ekonomi Islam lebih unggul dalam mewujudkan keadilan distributif melalui instrumen zakat dan sedekah, sementara sosialisme mengandalkan redistribusi kekayaan yang bersifat paksa. Yang kedua, insentif ekonomi. Sistem ekonomi Islam mempertahankan insentif ekonomi bagi individu, sementara sosialisme cenderung menghilangkan insentif pribadi karena tidak adanya kepemilikan privat. Yang ketiga, efisiensi ekonomi. Sistem ekonomi sosialis cenderung mengalami efisiensi karena perencanaan terpusat, sementara Islam mendorong efisiensi melalui mekanisme pasar yang terkendali. Dan yang keempat, inovasi dan kemajuan. Kapitalisme liberal cenderung lebih unggul dalam mendorong inovasi dan kemajuan teknologi dibandingkan dengan sosialisme yang membatasi inisiatif individu. Dalam perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis, saya menyimpulkan dan mengimplikasikan yang pertama, perbedaan mendasar. Sistem ekonomi Islam dan sosialis memiliki perbedaan mendasar dalam hal filosofi, nilai-nilai, dan mekanisme penerapannya. Islam menekankan pada keadilan, pemerataan, dan peran Tuhan, sementara sosialisme menekankan pada kepemilikan kolektif dan peran sentral pemerintah. Yang kedua, implikasi praktis. Perbedaan konseptual ini mengarah pada penerapan kebijakan ekonomi yang sangat berbeda, mulai dari sistem kepemilikan, mekanisme pasar, distribusi kekayaan, hingga motivasi ekonomi individu. Dan yang terakhir, pilihan yang relevan. Masing-masing sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara seksama. Pemilihan sistem ekonomi yang paling relevan akan bergantung pada nilai-nilai preferensi dan kondisi spesifik suatu masyarakat atau negara. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula pembahasan materi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan kekurangan dalam pembahasan materi tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.